Beralih ke berita lainnya, terbatasnya jatah pupuk bersubsidi menjadi masalah yang terus dihadapi oleh petani saat memasuki musim tanam. Untuk menyiasati hal tersebut, sejumlah petani di Kabupaten Ngawi menggunakan mikroorganisme lokal yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah petani di wilayah Desa Sukowiono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi mengumpulkan berbagai bahan mulai dari bonggol pisang hingga sayur-sayuran untuk dilakukan fermentasi. Bahan tersebut digunakan untuk membuat mikroorganisme lokal atau MOL pada sistem pertanian ramah lingkungan di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Ketua kelompok tani setempat, Supriyanto, menjelaskan pembuatan MOL didasari dari berkurangnya jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga petani harus memutar otak agar tetap bisa menanam padi dengan hasil yang maksimal. Menurutnya hal ini yang pada akhirnya mendasari para petani untuk kembali ke sistem tanaman padi organik ramah lingkungan, maka petani tetap bisa melakukan tanam padi. Dalam pembuatan MOL sendiri, petani hanya memerlukan sejumlah bahan yang ada di sekitar, mulai dari bonggol pisang atau sayuran yang dilakukan fermentasi dengan urin ternak mulai dari sapi, kambing, atau kelinci. Hasil dari pembuatan MOL tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk pupuk tanaman padi mereka. Awalnya kita mempunyai ide pupuk MOL itu karena pemerintah menyubsidi ke petani itu dikurangi. Karena apa? Kekurangan itu kita dari ketua kelompok tani mengajak anggota supaya kita bagaimana caranya kita tanaman kita bisa subur, bisa bagus, bisa tanam, bisa panen sukses. Kita itu cari solusi membuat pupuk MOL. MOL itu mikroorganisme lokal. Jadinya bahannya itu cukup dari lokal-lokal saja. Seperti hanya bonggol gedang yang belum ada buahnya. Itu yang kita pakai, terutama gedang kluthuk. Carinya kita pokoknya yang di lokal daerah saya, lingkungan itu kita fermentasi dengan urin sapi bisa, urin kelinci bisa, urin kambing bisa. Dan caranya aplikasi itu umurnya itu di tanaman dari 0 sampai 30. Jangan melebihi 30. Karena apa? Kita melebihi 30 itu akhirnya tanaman itu kobong. Yang bagus 0 sampai umur 25 hari. Dan kita ini meratakan lagi itu pakai MOL 1/4 bau 17 arel tanpa pakai air. Alhamdulillah bisa mengurangi pertumbuhan rumput tanpa pakai air. Di aplikasinya itu pakai MOL itu saja. Sementara itu, salah satu petani, Suci, menjelaskan hasil dari pembuatan MOL tersebut dapat mengurangi ketergantungan petani pada pupuk bersubsidi atau kimia. Bahkan untuk hasil tanaman juga cukup bagus dan panen sangat memuaskan. Membantu pertumbuhan saja. N, istilahnya kalau dalam kandungannya N. Nah, itu bisa untuk diaplikasikan di semua tanaman, bukan hanya tanaman padi saja, tanaman polo hijau bisa, dan tanaman buah-buahan bisa, dan sayur bisa. Kalau MOL ini lebih bagus, lebih cepat pertumbuhan karena penggunaan atau aplikasi MOL ini adalah awal, sebelum tanam maupun atau setelah tanam selang 2 hari sebelum dipupuk kimia itu sudah diaplikasikan MOL-nya. Nah, MOL sendiri itu bisa keunggulannya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dari jumlah biasanya bisa menurun menjadi 50%. Contohnya umpama 1 hektarnya yang dulu itu penggunaan pupuk kimia Ponska sama urea itu habis 6 kuintal sampai 9 kuintal. Setelah memakai MOL ini bisa berkurang 3 kuintal sampai 4,5 kuintal. Diketahui hingga kini pupuk menjadi masalah tersendiri bagi petani.
Terbatasnya pasokan pupuk bersubsidi membuat petani harus tetap mampu menanam padi dengan hasil yang maksimal, yakni dengan beralih pada sistem pertanian ramah lingkungan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.